Assalamualaikum sahabat Fairplay. Kabar menggembirakan datang dari pasangan ganda putra terbaik dunia asal Indonesia, Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon. Di tengah banyaknya jeda libur turnamen akibat wabah pandemi penyakit, tidak membuat pasangan yang dijuluki The Minions ini berhenti memberikan prestasi yang membanggakan. Pada hari Jumat, tanggal 3 April 2020, majalah bisnis dan finansial berbasis Amerika Serikat atau yang dikenal dengan Forbes Magazine merilis daftar 30 anak muda yang dinilai menorehkan prestasi hebat di berbagai bidang, seperti yang dilansir dari laman Kompas. Kevin Sanjaya dan Marcus Fernaldi Gideon masuk ke dalam 30 daftar pemuda berprestasi tersebut. Ini tentu sangat membanggakan, apalagi penghargaan ini merupakan salah satu penghargaan paling bergengsi, dan lagi-lagi penghargaan ini datang dari salah satu atlet pebulu tangkis kita. Kevin dan Marcus saat ini masih berusia di bawah 30 tahun, di mana Kevin berusia 23 tahun dan Marcus berusia 28 tahun. Di usia yang masih muda, mereka telah menjadi pasangan ganda putra ranking 1 dunia, tepatnya pada bulan Oktober 2017. Berbagai gelar bergengsi sudah dirasakan oleh pasangan ini. Pada tahun 2017, mereka berhasil meraih 7 gelar Super Series. Kemudian pada tahun 2018, gelar tersebut semakin bertambah menjadi 9 gelar. Dan juga di tahun yang sama mereka juga dianugerahi penghargaan prestisius di tanah air sebagai duo atlet putra terbaik di Indonesian Sport Award. Kemudian di tahun 2019 mereka berhasil meraih 8 gelar, termasuk kejuaraan Indonesia Masters dan Indonesia Open. Dan di tahun ini ia juga telah berhasil meraih gelar di kejuaraan Indonesia Masters serta mampu membawa Indonesia meraih kejuaraan bergu Asia atau Badminton Asia Team Championships yang digelar di Filipina. Tentu sangat layak jika mereka masuk ke dalam daftar 30 pemuda di Asia yang paling berprestasi. Seharusnya sih bukan skala Asia saja, tetapi sudah skala mendunia. Setuju kan sahabat Fairplay? Ternyata bukan hanya The Minions saja sebagai atlet pebulu tangkis yang masuk ke dalam daftar 30 pemuda berprestasi tersebut. Pebulu tangkis asal Korea Selatan An Se-young juga membuat heboh deretan peraih penghargaan tersebut. Pasalnya An Se-young merupakan pemain yang masih berusia 17 tahun. Dengan kata lain, ia merupakan pemain termuda yang masuk dalam daftar tersebut. An Se-young memang begitu menggemparkan dunia badminton pada tahun lalu berkat prestasi yang mengejutkannya. Meskipun ia tidak secemerlang The Minions, tetapi An Se-young kerap kali menyulitkan para pemain bintang seperti Carolina Marin dan lain-lain. Tahun lalu An Se-young sudah menampakkan kegemilangannya pada saat menjuarai kejuaraan New Zealand Open Super 300. Kemudian Canada Open Super 100, lalu Akita Masters Super 100, kemudian yang paling prestisius juara di French Open Super 750, di mana ia mengalahkan tunggal putri asal Spanyol Carolina Marin. Dan di tahun ini, meskipun belum juara, ia berhasil masuk ke babak final pada kejuaraan Thailand Masters Super 300. Setelah di final dikalahkan tunggal putri asal Jepang, Akane Yamaguchi dengan skor 16-21 dan 20-22, seperti yang dilansir dari badminton.com. Tunggal putri belum punya persiapan ke Olimpiade. Pelatih tunggal putri saat ini, Rioni Mainaki, mengaku belum mempersiapkan program khusus menuju Olimpiade, meskipun jadwal Olimpiade telah ditetapkan. Rioni mengaku fokus utama tunggal putri saat ini adalah untuk menjaga kondisi, kesehatan, dan kebugaran pemain di tengah merebaknya pandemi penyakit. Saat ini fokusnya untuk penguatan fisik, yang memberikan program tentunya pelatih fisik, dan harus ada tambahan, ujar Rioni yang dikutip dari Bola Sport. Namun, Rioni berharap para atlet mampu menerapkan program latihan yang telah diberikan agar tetap bisa menjaga kondisi fisik.
Sektor tunggal putri memang menjadi sektor terlemah Indonesia saat ini. Memang tidak bisa dipungkiri, Sri Kandi kita seringkali menjadi makanan empuk bagi lawan-lawannya ketika bermain. Dan jika kita menilik peluang mereka di Olimpiade, akan sangat sulit bisa mengirim dua perwakilan. Apalagi saat ini, BWF telah memutuskan untuk membekukan posisi ranking. Dengan kata lain, para pemain sudah sangat tipis peluang untuk menambah koleksi poin mereka untuk bisa tampil di ajang 4 tahunan tersebut. Belum lagi masalah poin tunggal putri kita yang saat ini masih jauh dari zona aman. Hanya Gregoria Mariska saja yang posisi rankingnya paling baik, itu pun ia berada di ranking 21 dunia. Fitriani dan Rosili Hartawan malah keluar dari 30 besar ranking dunia. Seperti yang telah diketahui bahwa persyaratan sektor tunggal untuk bisa lolos ke Olimpiade adalah satu negara berhak mengirim maksimal 2 perwakilan mereka pada nomor tunggal jika atlet mereka masuk peringkat 16 besar. Tetapi jika atlet satu negara masih berada di posisi 38 besar dunia, negara itu berhak mengirim satu wakil nomor tunggal. Jika kualifikasi dihentikan, praktis perwakilan Indonesia di Olimpiade hanya 1 orang. Dan berdasarkan posisi ranking saat ini, maka Gregory Mariska lah yang akan lolos ke Olimpiade. Mungkinkah faktor itu yang membuat sektor tunggal putri belum punya persiapan khusus ke Olimpiade? Mari kita lupakan soal peluang Indonesia meloloskan 2 wakilnya ke Olimpiade. Di tengah liburan panjang kali ini, tunggal putri kita juga melakukan hal yang positif. Ya, Fitriani dan kawan-kawan menganalisa pertandingan mereka ketika berhadapan dengan pemain unggulan. Salah satu faktor menurunnya performa tunggal putri kita adalah kita memang selalu dirugikan hasil drawing turnamen. Kerap kali para jagoan kita langsung bertemu para pemain unggulan di ronde pertama, seperti Tai Tzu Ying dan Ratchanok Intanon. Rioni mengaku dengan menganalisa kembali permainan mereka, nantinya inilah yang menjadi patokan untuk latihan mereka ke depannya, serta kerja keras mereka di dalam lapangan. Rioni Mainaki juga menilai pemain tunggal putri kita masih kurang dalam aspek kekuatan fisik, walau untuk urusan skill dan teknik mereka tidak kalah. Prestasi yang diraih An Se-young tentu membuat kita sangat iri, apalagi jika kita melihat performa tunggal putri tanah air kita. Sudah sangat lama kita tidak pernah melihat para Sri Kandi kita menjuari turnamen, bahkan kejuaraan sekelas Super 100 saja. Tunggal putri kita masih belum mampu menunjukkan performanya. Adapun tunggal putri tanah air kita yang berhasil juara terakhir kali diraih oleh Fitriani pada Januari 2019 di kejuaraan Thailand Masters Super 300. Mari kita doakan, semoga tunggal putri kita segera bangkit dari tidur panjangnya dan mampu memberikan gelar seperti legenda hidup kita Susi Susanti. Fantastic! It's going wide.